Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang sistem informasi bisnis berbasis internet. Baik, langsung saja ke videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Agustin dengan NIM A1A6181010. Materi saya tentang e-business dan e-commerce. Menurut O'Brien, tahun 2005 menjelaskan bahwa e-business adalah penggunaan internet dan jaringan serta teknologi informasi lainnya untuk mendukung e-commerce, komunikasi dan kerjasama perusahaan, dan berbagai proses yang dijalankan melalui web baik dalam jaringan perusahaan maupun dalam pada pelanggan serta mitra bisnisnya. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, e-business atau electronic business dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-business merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau dengan memanfaatkan internet. Dalam pengaplikasiannya, e-business tidak hanya terbatas pada kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang, tetapi juga masalah-masalah lain seperti pelayanan konsumen, kolage, bisnis, dan lain-lain. Dari sisi inilah yang membedakan antara e-business dan e-commerce, di mana e-commerce cangkupannya hanya terbatas pada masalah transaksi dan penjualan barang saja. Berikut ini adalah jenis-jenis e-business. Yang pertama itu ada B2B, adalah bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain atau antar perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada industri yang sama maupun berbeda dengan menggunakan media internet. Kemudian B2C dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barang kepada pembeli atau konsumen. Selanjutnya, brokerage adalah orang yang menyediakan pasar dan memiliki peran dalam mempertemukan dan memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada seller driven market, adalah jenis pasar penjualan elektronik komoditas di mana dalam pasar ini terjadi kelangkaan komoditas atau barang yang mendasar dan mengakibatkan harga menjadi mahal. Dan yang terakhir ada buyer driven market. Dalam pasar ini biasanya terdapat banyak sekali situs atau penjualan yang menawarkan sebuah produk yang sama, sehingga dengan demikian pembeli memiliki kesempatan untuk memilih. Pembahasan selanjutnya ada e-commerce. Dalam buku Zhong Wong dituliskan bahwa pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, jaringan komputer, maupun internet. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran, dan pengumpulan data. Dalam pengaplikasiannya, e-commerce sendiri sebenarnya di Indonesia telah banyak dilakukan. Ini terbukti banyaknya marketplace yang ada di Indonesia seperti Bukalapak.com, Tokopedia. Pada praktiknya, di dalam e-commerce terdapat beberapa komponen standar yang mendukung proses operasionalnya. Di antaranya adalah yang pertama ada produk yang dijual, kemudian ada tempat penjualan, kemudian ada cara penerimaan pesanan, kemudian metode pembayaran, metode pengiriman, dan customer service atau layanan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Risnawati, stambuk A1A618046. Materi yang saya bawakan adalah tentang e-education and e-government. Yang pertama, e-education.
E-education adalah singkatan dari Electronic Education, merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik. Melalui konsep e-education yang menitik beratkan pembelajaran melalui media elektronik dan internet, diharapkan para pelajar dan mahasiswa dapat lebih memperluas ruang geraknya dalam memperoleh pendidikan, sehingga tidak terpaku pada keterbatasan kapasitas institusi dan sarana prasarana lainnya. Adapun ruang lingkup yang termaksud dalam e-education ada beberapa macam. Yang pertama, chatting. Chatting adalah obrolan daring atau segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna di internet. Kedua, newsgroup. Newsgroup adalah kelompok diskusi maya di internet. Newsgroup disalurkan melalui Usenet, jaringan kelompok diskusi. Ketiga, webpage adalah halaman yang ditampilkan di sebuah website di internet yang dapat menampilkan teks, gambar, bahkan suara. 4. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah perencanaan. Sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian, yaitu suatu proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran. 5. Konsultasi elektronik. Konsultasi online terdiri dari penggunaan internet untuk menanyakan pendapat sekelompok orang tentang satu atau lebih topik tertentu yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara peserta. Keenam, e-books. E-books atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Ketujuh, e-news. E-news atau electronic news adalah salah satu pemanfaatan internet untuk mencari informasi mengenai berita buku-buku. Itulah beberapa penjelasan yang termaksud dalam ruang lingkup e-education. Selanjutnya adalah e-government. E-government berasal dari kata bahasa Inggris electronic government, juga disebut e-gov, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Penggunaan ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C Government to Citizen, G2B Government to Business, dan G2G Inter-Agency Relationship. Perkenalkan, nama saya Celnier Juku dengan NIM A1A6181007. Di sini saya akan membawakan materi saya yaitu e-banking dan etiket. Yang pertama yaitu e-banking. E-banking atau disebut juga internet banking merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lain dengan menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberi sistem keamanan. Beberapa di antaranya terkait dengan layanan perbankan di garis depan seperti ATM dan beberapa kelompok lainnya bersifat garis belakang. Kehadirannya di era digitalisasi ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Terlebih dengan pesatnya perkembangan e-commerce saat ini yang sangat digandrungi milenial turut memacu perkembangan e-banking yang menawarkan beragam kemudahan akses. Materi selanjutnya yaitu etiket. Etiket atau electronic ticketing atau tiket elektronik adalah sebuah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk penerbangan, perkeretaapian, hotel, bioskop, dan juga suatu pertunjukan. Perkenalkan, nama saya Waudi Harulia dengan standbook A1A6180005. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang e-news dan e-health. E-news adalah kependekan dari electronic news. E-news ini adalah salah satu pemanfaatan internet untuk mencari informasi mengenai berita dan buku-buku. E-news seperti katanya berarti bahwa berita atau informasi yang dikemas secara menarik dan disampaikan melalui elektronik secara online, yang biasanya ditampilkan oleh komputer yang terhubung dengan internet
atau ditampilkan oleh browser yang terhubung dengan sebuah server. Manfaat dari Inus ini yaitu yang pertama, mendapatkan berita secara cepat dan mudah, yang kedua menghemat biaya dan waktu, dan yang ketiga meningkatkan ilmu pengetahuan. Kemudian e-health. E-health adalah aplikasi internet atau teknologi lain yang berkaitan di industri pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari proses medis dan bisnis yang melibatkan organisasi pelayanan medis atau rumah sakit, klinik, praktik medis atau dokter atau terapis, apotek, dan pasien sebagai konsumen. Layanan kesehatan berbasis online ada bermacam-macam jenis, bisa diuraikan berdasarkan 3 tipe pengguna utamanya, yaitu yang pertama, e-health untuk konsumen. E-health sebagai konsumen atau disebut sebagai informatika atau juga konsumen informatis, yakni layanan untuk masyarakat umum. Pada layanan ini umumnya digunakan untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat umum. Selain itu juga memfasilitasi komunikasi antara dokter dengan pasien tanpa perlu bertatap muka. Kemudian yang kedua yaitu e-health untuk penyediaan layanan kesehatan, yakni untuk penyediaan layanan kesehatan disebut informatika medis dan klinis atau klinik informatik. Layanan ini mencakup pada fasilitas kesehatan dan para praktisi kesehatan atau dokter. Dan yang ketiga adalah e-health untuk para akademis dan peneliti. Pada jenis layanan ini, sistem teknologi dan informasi dimanfaatkan untuk manajemen, distribusi, dan pengolahan data kesehatan. Saya Mariani dengan Stanbook A1A6-18039. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-Samsat dan aplikasi e-Tool. Pertama, aplikasi e-Samsat. Sistem administrasi manunggal satu atap atau biasa disebut dengan Samsat merupakan suatu sistem administrasi terpadu yang dibentuk untuk mempermudah, mempercepat, dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen kendaraan bermotor dalam satu gedung. Samsat ini dijalankan oleh 3 instansi pemerintah yang saling bekerja sama, yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasara Harja. Setiap instansi ini memiliki peran masing-masing, di mana Polri berperan dalam menerbitkan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi berperan dalam menetapkan besarnya PKB dan BPNKB, sedangkan PT Jasara Harja berperan mengelola SWDK LLJ. Layanan Samsat online atau biasa juga disebut dengan e-Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang melayani pengesahan STNK dan pembayaran PKB serta SWDK LLJ melalui transaksi elektronik. Layanan e-Samsat memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan lebih praktis dan cepat. Tidak hanya melalui website resmi Samsat atau aplikasi khusus berbasis Android, pembayaran pajak kendaraan juga dapat dilakukan melalui ATM. Berkenaan dengan layanan ini, Samsat bekerja sama dengan beberapa bank umum nasional seperti BNI, BRI, BCA, dan BCB. Selain melalui ATM, layanan e-Samsat juga bisa dinikmati dari ponsel berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Sipolin atau Sistem Informasi Pajak Online. Dengan layanan e-Samsat ini, pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan catatan sepanjang jatuh tempo STNK belum berakhir. Kemudian aplikasi e-Tool. E-Tool adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian daerah Indonesia. Pengguna e-Tool hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik. Lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 detik.
Penggunaan e-tool juga mengurangi biaya operasional karena diperlukan biaya untuk mengumpulkan, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about?